Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, pegiat lingkungan, masyarakat hingga media massa untuk mewujudkan Jabar lestari. Tidak hanya lestari, namun juga terhindar dari bencana seperti banjir dan juga longsor. Upaya tersebut dilakukan dengan cara upaya pengolahan sampah, tanam pohon, dan juga edukasi. Untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA, pemerintah daerah tingkat kabupaten kota mulai mengolah sampah, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi. Pemerintah Kota Cimahi melakukan edukasi kepada masyarakat agar memilah sampah organik terlebih dahulu. Setelah itu sampah dibawa ke TPS, salah satunya TPS Pasar Atas. Di sini sampah organik diolah menggunakan mesin hingga menjadi bubur sampah organik. Kemudian bubur sampah organik tersebut akan diberikan kepada masyarakat untuk magotisasi. Selebihnya akan dijadikan sebagai kompos, sedangkan untuk sampah plastik akan digiling dan akan dilakukan kerjasama dengan industri untuk bahan bakar pengganti batu bara. Atas inovasi tersebut, Pemkot Cimahi mampu menurunkan total pembuangan sampah ke TPA Sarimukti dari 170 ton menjadi 120 ton. Bahkan ditargetkan di tahun 2024 ini bisa di bawah angka 100 ton per harinya. Organik yang sudah menjadi bubur organik ini akan kita berikan kepada masyarakat yang memang melakukan pembinaan untuk magotisasi. Jadi kurang lebih ada 1 ton kita berikan ke Gemi, kemudian sebagian juga kurang lebih 3-5 ton kita kelola karena kami juga melakukan budidaya magot. Kemudian sisanya mau kemana lagi? Tentunya sebagian juga untuk composting. Upaya lain agar Jawa Barat menjadi lestari adalah dengan penanaman pohon di lahan-lahan hutan lindung yang telah beralih fungsi, seperti yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat, Pemprov Jabar, komunitas lingkungan, dan unsur media massa di Cimenyan, Kabupaten Bandung. Penanaman pohon ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi hutan lindung sebagai sumber penyerapan air yang kini telah beralih fungsi. Unsur media dilibat agar gencar memberikan edukasi lewat media massa kepada masyarakat agar merawat lingkungan. Tidak hanya mengedukasi lewat berita, sejumlah pimpinan media di Jawa Barat diajak untuk melakukan penanaman pohon. Institusi lembaga penyiar, pemedia ini kan punya fungsi edukasi, punya fungsi informasi gitu ya, watchdog atau kontrol sosial dan yang lain-lain. Jadi ada 2 aspek. Yang pertama, institusi media juga harus kritis gitu ya terhadap kebijakan-kebijakan siapapun itu yang tidak pro lingkungan hidup gitu ya. Pejabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin mengatakan, tahun 2025 sampah organik ini tidak lagi dibuang di TPA, namun diolah terlebih dahulu di rumah-rumah di setiap daerahnya. Strategi daerah tentang persampahan itu 2025 harus sudah mulai sampah 30% di hulu, jadi di rumah tangga itu sudah mulai organik itu harusnya dikurangi, dan itu udah komitmen semua dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Jadi harusnya semua kepala daerah kembali mengingatkan, menginstruksikan seluruh warganya untuk mengurangi itu. Jadi kalau masyarakat buang sampah di tempat kan tidak akan terjadi seperti ini kan. Pengolahan sampah sendiri bukan hanya membuat lingkungan aman, namun juga memiliki nilai ekonomi yang luar biasa. Penanaman pohon pun sama, di mana pohon buah yang ditanam 2 atau 3 tahun ke depan diharapkan sudah berbuah dan dapat menghasilkan nilai ekonomi. Dengan upaya tersebut diharapkan Jawa Barat lestari bisa terwujud. Kesadaran masyarakat juga semakin meningkat akan bahaya sampah dan mengubah fungsi hutan serapan air. Jabar lestari terwujud, Jabar bebas banjir dan tanah longsor.